Ada banyak rintangan besar yang dihadapi oleh suatu spesies untuk berevolusi menjadi peradaban antar planet, dan setidaknya ada satu rintangan besar yang hampir mustahil diatasi. Teori Great Filter menyatakan bahwa semua makhluk hidup harus mengatasi tantangan-tantangan tertentu, dan setidaknya ada satu tantangan yang hampir mustahil diatasi. Pada tahun 1950, fisikawan dan peraih Nobel Enrico Fermi mengajukan sebuah pertanyaan kepada para koleganya, di mana mereka, dalam tanda kutip ya, Fermi telah merenungkan tentang kosmos yang begitu luas, adapun mereka, dalam tanda kutip, mengacu ke makhluk ekstraterestrial, atau dalam tanda kutip yang lain adalah alien. Mengacu ke makhluk ekstraterestrial dengan tak terhitung banyaknya jumlah bintang dan planet, seharusnya alam semesta dipenuhi oleh peradaban yang menguasai astronomi radio dan perjalanan antar bintang. Namun tidak ada atau tidak pernah ada bukti terkait peradaban semacam itu dari era Fermi hingga sekarang. Paradoks Fermi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan minimnya bukti kehidupan di luar bumi yang seharusnya melimpah di alam semesta. Faktanya, kita tidak pernah menemukan tanda-tanda teknologi asing. Bahkan teleskop radio kita tidak pernah menangkap sinyal apapun dari luar angkasa. Secara sederhana, Great Filter menyatakan bahwa peradaban maju antar bintang harus terlebih dahulu mengatasi banyak rintangan besar, dan setidaknya ada satu rintangan besar yang hampir mustahil diatasi. Menurut premis Great Filter, setidaknya ada satu rintangan tersulit yang hampir tidak bisa diatasi dan menghambat suatu spesies untuk melangkah ke rintangan berikutnya. Meskipun istilah Great Filter menunjukkan tindakan dari semacam entitas eksogen berakal budi, faktanya hipotesis tersebut cenderung menunjukkan cara pandang relatif terhadap fenomena yang terjadi atau tidak terjadi dalam jalur alami mereka. Lantas, rintangan fundamental apa yang harus diatasi oleh suatu spesies untuk berevolusi menjadi peradaban antariksa? Ini diantaranya adalah beberapa rintangan fundamental dalam Great Filter yang digagas oleh seorang peneliti bernama Hansen, yaitu diantaranya planet penopang kehidupan harus terbentuk di zona layak huni bintang induk. Lalu kehidupan harus berkembang di planet tersebut. Bentuk-bentuk kehidupan harus bisa berkembang biak menggunakan molekul-molekul seperti DNA dan RNA. Sel sederhana harus berkembang menjadi sel yang lebih kompleks. Lalu organisme multiseluler harus berkembang. Reproduksi seksual yang meningkatkan keragaman genetik harus dipertahankan. Organisme kompleks yang mampu menggunakan peralatan harus berevolusi. Organisme kompleks tersebut harus menguasai teknologi canggih yang dibutuhkan untuk mengkoloni antariksa, atau yang dalam kata lain umat manusia sekarang kita berada di sini ya. Lalu spesies antariksa harus terus mengkoloni dunia dan sistem bintang lain sembari menghindari kepunahan akibat teknologi itu sendiri. Umat manusia memang belum mampu melakukan perjalanan berawak antar bintang, meskipun berhasil mengirim beberapa wahana robotik seperti Pioneer, Voyager, dan New Horizons. Namun kita telah menguasai astronomi radio, yang berarti kita telah mencapai peradaban yang relatif maju. Bahkan jika dibutuhkan waktu sangat lama bagi peradaban asing untuk membuat lompatan teknologi yang setara dengan umat manusia, mengingat miliaran tahun usia alam semesta, setidaknya harus ada beberapa spesies antar planet yang saat ini telah mengkoloni seluruh galaksi induk mereka. Tapi sekali lagi, para astronom tidak pernah menemukan bukti eksistensi peradaban semacam itu. Saat memandang langit, kosmos begitu sunyi seolah tidak ada apa-apa. Jadi apa itu Great Filter? Ya, barangkali abiogenesis atau kehidupan yang muncul dari materi anorganik melalui proses alami sangat langka. Barangkali abiogenesis yang sangat langka adalah Great Filter itu sendiri, atau mungkin kehidupan kerap muncul secara spontan, tetapi sebagian besar gagal berkembang untuk berevolusi melalui atau melampaui organisme yang sederhana bersel tunggal. Mungkin alam semesta penuh dengan bakteri, tetapi bakteri tidak bisa membuat pesawat antariksa. Penjelasan alternatif lainnya, Great Filter mungkin merupakan konsekuensi dari penguasaan teknologi. Barangkali peradaban maju cenderung meledakkan diri melalui teknologi berbahaya seperti kecerdasan buatan atau AI, nanoteknologi,
atau mesin pemicu kiamat atau bencana. Bahkan umat manusia dianggap telah mampu menghancurkan peradabannya sendiri melalui perang termonuklir global. Mungkin saja fenomena semacam itu hampir tidak bisa dihindari di seluruh kosmos. Great Filter juga berpotensi menjadi fenomena yang tidak bergantung pada seberapa canggihnya teknologi sebuah peradaban. Misalnya, dampak benturan dengan asteroid raksasa atau planet pengembara, ledakan sinar gamma atau supernova yang mengarah ke punahnya seluruh kehidupan di bumi atau di planet-planet lain. Saat ini, kita tidak menguasai teknologi untuk menghadapi fenomena alam semacam itu. Bahkan meskipun kita telah mengetahuinya sebelumnya. Kemungkinan lain adalah ada lebih dari satu rintangan dalam Great Filter yang hampir tidak mungkin diatasi, yang secara eksponensial akan meningkatkan rintangan bagi sebuah peradaban untuk menguasai teknologi antar bintang. Apakah manusia sudah melewati Great Filter? Jika telah kita lewati, Great Filter mungkin akan menjadi pertanda bagus bagi umat manusia sebagai suatu spesies. Alam semesta mungkin adalah milik kita. Sebaliknya, akan menjadi pertanda buruk jika Great Filter ada di depan kita. Ambil saja sisi baiknya. Beberapa ilmuwan menganggap kesendirian kita di tengah kosmos sebagai pertanda baik, bahkan menjadi berkat karena menunjukkan bahwa kita telah melewati beberapa rintangan. Meskipun terdengar cukup aneh, umat manusia mungkin adalah spesies pertama yang telah melewati Great Filter. Bagaimanapun juga harus ada yang menjadi yang pertama. Di sisi lain, jika akhirnya kita mendeteksi sinyal dari peradaban super maju di luar angkasa, berarti menyiratkan bahwa Great Filter mungkin berada di depan kita. Umat manusia mungkin ditakdirkan untuk menjalani ujian kosmik mengejutkan yang tidak diketahui mengapa harus dijalani. Memang betul Great Filter hanyalah sebuah teori, tapi dari perspektif logis, Great Filter adalah gagasan ilmiah yang menarik di banyak tingkatan dan penawaran penjelasan logis untuk paradoks Fermi. Jadi meskipun pertanyaan di mana mereka masih belum terjawab, Great Filter menawarkan salah satu prediksi terbaik yang bisa kita impikan. Meskipun tidak menjawab apakah Great Filter sudah berada di depan mata kita atau belum ada. Maksudnya di sini yang saya jelaskan adalah mungkin kalian akan kebingungan sendiri gitu ketika saya berbicara tadi tentang sains dan teknologi, kemajuan teknologi manusia dan lain sebagainya. Maksudnya adalah seberapapun teknologi kita maju, ilmu kita maju dalam hal sains, kita tidak akan mungkin mencapai langit, tidak akan mungkin menemukan kehidupan di luar angkasa. Bahkan sampai sekarang pun masih mencari tetapi masih nihil. Artinya kita ini spesial. Itu aja intinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.